Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca secara bergantian sampai kepada ayatnya yang ke-12. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan memulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat yang kedua. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin-pimpinan nyanyi-nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Aku menjadi makanan untuk siang dan malam, karena sesanya hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak aku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau berkata dengan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, Tuhanku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup bergabung di orang yang musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau bertekan dengan jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memberi tema untuk kita pagi ini adalah merindukan Allah. Merindukan Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 minggu terakhir kita membaca berita dan di medsos sedang terjadi kebakaran yang luar biasa yang ada di California, di Los Angeles, dan sampai hari ini pun badai api ini belum selesai, belum padam. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan bahkan ada kejadian di mana mereka menyerbu supermarket hanya untuk mengambil air minum, berebut air minum oleh karena kepanasan yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan seteguk air karena kepanasan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kerinduan, hampir semua orang memilikinya, dan ini adalah salah satu kebutuhan dasar daripada manusia, merindukan atau dirindukan. Setiap orang pasti merindukan atau dirindukan. Ini dua hal yang lumrah dan sangat natural dalam diri manusia. Ada kalanya kita merindukan seseorang, ada kalanya kita dirindukan seseorang. Itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, dan itu sangat natural. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bacaan yang kita baca memberikan kita gambaran bagaimana Daud merindukan akan Allah. Ada satu titik di mana Daud mengalami kekeringan rohani. Ia merindukan Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh, kita mau tahu siapa penulis daripada bacaan kita ini. Kalau kita lihat di ayat 1 Bapak Ibu, penulis daripada Mazmur yang kita baca adalah anak-anak Korah atau Bani Korah. Mereka ini adalah pemimpin pujian di bait Allah. Dan apa yang mereka buat atau apa yang mereka tulis di dalam bagian ini adalah menggambarkan perasaan mereka yang sedang merindukan akan Allah. Ada kehausan, ada kerinduan untuk bertemu Allah. Ada keinginan yang dalam untuk bertemu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, mereka adalah pemimpin pujian di bait Allah. Itu berarti tiap hari mereka ada di bait Allah. Tetapi persoalan kenapa mereka sudah ada di bait Allah, tetapi mereka masih saja merindukan akan Allah? Ini pasti ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang membuat sehingga meskipun mereka sudah ada di dalam bait Allah, pemimpin-pemimpin pelayan-pelayannya Allah, tetapi mereka merindukan akan Allah. Pasti ada sesuatu penyebabnya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan mereka kemudian rindu kepada Allah? Bapak Ibu, kalau kita lihat bacaan kita sepanjang ayat 3 sampai ayat yang ke-12, kita akan menemukan bahwa meskipun mereka ada di bait Allah, memuji Allah, menyembah Allah, ada kekosongan jiwa. Ada hal yang mengganjal di dalam hati mereka, ada kekosongan jiwa di dalam hati mereka yang membuat mereka tidak tenang. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang membuat mereka meskipun sudah memuji Allah, tetapi tetap saja ada yang kosong di dalam jiwa mereka. Ada kesedihan di dalam diri mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita baca, mereka berkata, di mana Allah? Kan kau sudah melayani, kan kau sudah memimpin pujian, kan kau sudah ada di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari yang kau menyembah Allah, tetapi yang terjadi adalah di mana Allah menolong akan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur yang kita baca ini tidak menyebutkan secara spesifik kapan ini ditulis, tetapi kemungkinan besar ketika ini ditulis adalah ketika mereka sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka, ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang berat sebagai orang-orang yang suka memuji Allah, tetapi mereka merasa Allah begitu jauh di dalam diri mereka. Jadi Mazmur 42 ini adalah ungkapan kerinduan yang jujur di dalam diri akan Bani Korah, yang meskipun tiap hari mereka melayani Tuhan, tapi adalah ungkapan yang jujur bahwa mereka meskipun ada dalam bait Allah, tetapi mereka tetap merindukan akan Allah. Ada dua pelajaran sebelum kita lebih dalam. Meskipun sudah dekat, tetapi tetap rindu. Dengan baik, meskipun tetap dekat, masih tetap rindu. Itu artinya memberikan kita gambaran kedekatan dengan Tuhan harus terus membuat kita rindu. Meskipun kita sudah dekat, kerinduan kepada Allah harus terus dibangun. Jangan puas atau merasa cukup kalau sudah dekat dengan Allah, sudah memuji Allah, sudah cukup. Tetapi ini harus terus menjadi kerinduan yang terus dibangun. Itu berarti kebutuhan dekat dengan Allah itu menjadi satu kebutuhan yang utama. Tetap merindukan akan Allah. Ini yang pertama yang kita bisa lihat, gambaran
orang-orang yang melayani Tuhan, yang setiap hari melayani Tuhan, tetapi mereka tetap begitu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Pelajaran kedua kita bisa lihat adalah ketika melihat Mazmur yang ditulis oleh anak-anak Bani Korah, kemudian ia berkata, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku haus kepada air. Yang kedua, kita bisa melihat Daud adalah pribadi yang di luar daripada bait Allah. Kalau anak Bani Korah ini ada di dalam, tetapi Daud adalah pribadi yang di luar bait Allah, memberikan kita gambaran bahwa ada kerinduan, ada kehausan untuk semakin dekat dengan Allah. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu, menjelaskan tentang bagaimana perjuangan daripada Daud. Ia ditekan, ia dihimpit, ia dicela oleh orang. Di mana Tuhanmu, di mana Allahmu? Katanya engkau percaya kepada Allah, di mana Allahmu menolong engkau? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merasa puas atas segala sesuatu dalam diri kita, maka kerinduan untuk mendapatkan sesuatu yang baru akan selalu tidak berhenti. Kalau kita merasa cukup atas diri kita, maka tidak ada akan kehausan untuk melihat hal-hal yang baru terjadi atas diri. Adalah pribadi yang di luar daripada bait Allah. Dia berkata, aku haus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Begitulah aku merindukan engkau, ya. Berarti yang dirindukan dalam hidup Allah bukan air, tapi Tuhan. Seorang raja, seorang pemimpin yang segalanya cukup bagi dia, punya pengawal, punya fasilitas, tetapi dalam dirinya ada yang kurang, yaitu kerinduan untuk dekat, kerinduan untuk mendapatkan Allah di dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita gambaran bahwa Daud merasa haus dengan Tuhan. Ia ingin dekat dengan Tuhan. Daud sedang mengatakan bahwa kehidupannya akan ada pemulihan, akan ada kesegaran bagi jiwanya ketika ia dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya membaca akan bagian ini, agak menarik menurut saya melihat kenapa dikatakan jiwa yang haus. Kenapa jiwa? Kenapa dikatakan tubuh? Kenapa tidak dikatakan roh? Tetapi yang dipakai adalah jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang penting yang saya bisa lihat tentang jiwa. Yang pertama, bahwa jiwa yang kosong. Di dalam diri manusia bisa punya jiwa, tapi jiwa itu bisa kosong. Ada kekosongan jiwa. Kalau ada kekosongan jiwa, berarti di dalam dirinya itu tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Maka kalau jiwa yang kosong, mudah dipengaruhi, mudah diisi oleh hal-hal yang lain. Itu sebabnya ada banyak orang yang sedang mengalami kekosongan jiwa. Kekosongan jiwa itu berarti di dalam dirinya tidak ada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang kekosongan jiwa berusaha mencari, mengejar untuk mendapatkan sesuatu yang mengisi kekosongan di dalam jiwa. Apa saja yang bisa cari? Bagaimana caranya untuk memuaskan akan jiwa? Dan ironisnya, orang yang kekosongan jiwa atau mengalami jiwa yang kosong, biasanya dia tidak henti-hentinya
hidupnya, untuk terus kecewa dalam berbagai aspek kehidupannya, dan ia tidak peduli dengan orang yang kosong. Tentang jiwa, Bapak Ibu mengerti nggak tentang jiwa? Apa itu jiwa? Saya bisa jelaskan ini, tapi Bapak Ibu paham nggak tentang jiwa? Apa itu jiwa? Bapak Ibu tahu? Di dalam diri manusia ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Tubuh, Bapak Ibu tahu. Jadi yang diselamatkan Tuhan itu apa? Tubuh atau jiwa kita? Waktu dikasih sana. Tubuh ini akan binasa. Roh kita kembali kepada Tuhan. Jiwa diselamatkan. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah karakter, adalah sifat, adalah tabiat kita. Tuhan hadir untuk merubah itu, dan jiwa ini perlu diisi. Itu sebabnya jiwa ini perlu mencari Tuhan. Fisik ini bisa dipuaskan, beli barang-barang branded, semua bisa dipuaskan fisik ini. Tetapi jiwa manusia bisa kosong. Jiwa manusia tidak bisa dipuaskan dengan yang lain, hanya oleh Tuhan, hanya oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Daud katakan, jiwaku haus akan Tuhan. Ada pribadi, ada orang-orang yang sedang kosong jiwanya. Tidak ada pegangan, tiba-tiba sedih, tiba-tiba merasa kosong, tiba-tiba merasa kesepian, tiba-tiba merasa seorang diri. Ini jiwa yang kosong. Nah, jiwa yang kosong ini perlu dipuaskan. Harta tidak bisa memuaskan akan jiwa. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwa. Bapak Ibu ingat kisah, ada seorang muda yang sangat kaya. Dia datang kepada Yesus. Apa yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang dikatakan Yesus? Hormatilah ayah ibumu, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Dia bilang, sudah aku lakukan. Tetapi ada yang dikatakan, pergilah, juallah seluruh hartamu, pulang dan ikut. Anak muda itu pulang dan menjadi sedih. Sedih karena jiwa dilekatkan kepada apa yang kepada harta benda yang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa jiwa manusia bisa kosong. Ada orang di tengah-tengah keramaian bisa mengalami kesepian, tiba-tiba merasa sedih. Harus selesai. Ada yang gak beres di dalam jiwa, dan itu hal yang biasa. Tetapi jiwa yang kosong, seringkali kemudian orang ini terus kecewa dengan Tuhan, orang ini kepahitan dengan Tuhan, orang ini merasa Tuhan begitu jauh, orang ini merasa Tuhan tak buat apa-apa di dalam hidupnya. Apakah dia percaya Tuhan? Bibirnya percaya, tetapi di akalnya. Ini jiwa yang kosong. Jiwa yang kosong seringkali orang tipe ini ada orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi yang kedua adalah bukan hanya jiwa yang kosong, jiwa yang kering. Ini adalah kebanyakan yang ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Percaya sama Tuhan, tetapi kadang-kadang merasa Tuhan begitu jauh. Ada kekeringan rohani. Ini berarti apa? Tidak ada antusiasme. Nah, Daud ada dalam posisi ini. Ia merasa ada yang hilang di dalam jiwanya. Ia percaya ada Tuhan, tetapi jiwanya kering kalau ia tidak dekat dengan Tuhan.
Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lihat dalam Yohanes 7 ayat 38, Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air. Berarti ada jiwa yang kosong, ada juga jiwa yang kering. Kalau jiwa yang kering percaya Tuhan, tetapi antusiasme untuk mencari Tuhan begitu rendah, begitu sedikit. Berarti mencari Tuhan itu bukan menjadi skala prioritas, itu hanya menjadi samping, atau dengan kata yang lain adalah pengabaian terhadap firman Tuhan. Mengabaikan, tahu, tetapi mengabaikan untuk dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kekeringan rohani seringkali dialami oleh setiap orang. Hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang mengalami hal yang demikian. Kalau sesuatu yang hanya rutinitas terus-menerus, maka kadang-kadang jatuh di dalam kekeringan rohani. Jiwanya rasanya kok begini-begini saja, rasanya ada yang biasa saja. Keinginan atau antusiasme untuk hal-hal yang ingin lebih dan lebih lagi itu menjadi hilang. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tahun baru, bulan baru, tanggal muda tidak mempengaruhi hati. Orang bisa tahun baru, tapi jiwanya bisa menjadi kering. Bisa saja dia ada di tempat ramai dan kemudian nampaknya happy, tapi dia sedang ada dalam situasi di mana kering. Yang ketiga, jiwa yang puas, jiwa yang kosong, jiwa yang kering, jiwa yang puas. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Jiwa yang puas, terus-menerus rindu akan Tuhan. Jiwa yang puas. Kalau kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 9, Mazmur 34 Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, beribadahlah orang yang berbahagia orang yang berlindung pada. Ini adalah orang yang jiwanya betul-betul puas. Lalu Daud berkata, apa dikatakan Daud? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu ya Allah. Perhatikan ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kekosongan jiwa, kekosongan jiwa, jiwa yang kering itu hanya akan diperoleh, dipulihkan ketika saudara datang kepada Yesus. Ada banyak orang yang kaya tapi gelisah terus dalam hidup. Kenapa? Semuanya cukup, tapi kenapa? Ada yang jiwanya tidak ada. Kekayaan itu relatif, tetapi hari-hari ini Bapak Ibu dan saya gelisah tidak ketika kita gelisah tidak kalau kita tidak rindu kepada Allah.
Dan berkata ayat 3, bolehkah aku datang melihat Allah? Di mana saya bisa bertemu dengan Allah? Ini tidak bicara tentang hanya satu tempat, tapi bicara tentang keberlangsungan untuk datang kepada Allah. Tempatnya di mana? Daud berkata, setiap pagi aku menunggu, aku menanti-nantikan. Mazmur pasal 5. Setiap pagi aku menanti-nantikan anak-anak. Tiap pagi aku menantikan anak-anak. Bisa ditampilkan Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5, coba kita. Lima ayat yang keempat. Perhatikan Mazmur 5 ayat keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Ayat ini kelihatan sangat sederhana, tetapi dengan baik-baik kita menunggu Tuhan untuk Tuhan buat sesuatu kepada kita. Selama ini Tuhan yang menunggu kita, sering Tuhan yang menunggu kita, tetapi Dia berkata, aku menunggu Tuhan. Baik, semua belum siapkan, karena tahu-tahu jiwa yang terpuaskan hanya ada di dalam Tuhan. Mengikut Tuhan harus dari jarak dekat, bukan dari jarak jauh. Mengikut Tuhan harus dari jarak dekat, bukan jarak jauh. Memang Tuhan Maha tahu, tapi Dia mau engkau dekat dengan Dia. Bukti bahwa engkau rindu dan harus akan. Minggu lalu saya katakan di khotbah, ada orang yang berkata begini, banyak orang datang ke gereja menjadi orang-orang yang paling munafik. Ini dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Datang gereja tapi mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena justru mereka datang gereja tapi mereka keluar gereja, mereka adalah orang yang seringkali buat masalah, mengecewakan, melukai akan hati orang lain. Ini kata orang-orang yang jarang ke gereja. Itu hanya dua alasan. Yang pertama menjadi pelajaran dan peringatan kita, agar kita menjadi jauh lebih baik. Tetapi yang kedua itu adalah pembelaan diri untuknya. Maksudnya dia yang bermasalah karena dia tidak datang untuk beribadah. Tetapi kemudian dia berkata orang-orang yang paling munafik. Itu pembenaran itu. Tetapi pagi ini Tuhan ingatkan Bapak Ibu dan saya, siapa yang Bapak Ibu paling rindukan di dalam Allah? Siapa yang Bapak Ibu rindukan? Banyak orang, mereka orang-orang dalam baik Allah, tetapi mereka berkata, aku merindukan engkau. Ini sudah ada. Dan gambaran itu adalah dalam orang yang di luar baik Allah, dia berkata, aku merindukan engkau. Jiwaku haus kepada. Itu artinya meskipun engkau sudah dekat sama Tuhan, Tuhan tetap berkata, carilah maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mereka yang di luar sana tetap merindukan Tuhan.
itu berarti tidak ada alasan untuk membela diri. Karena saya sudah setia ikut Tuhan, karena saya sudah melayani, karena saya sudah rajin, maka cukup berdiri dulu, saya sampai di sini. Bahaya pengabaian mengintip akan setia. Ketika kita mulai abai, maka pasti kerinduan kita kepada Tuhan menjadi kering. Saya tidak tahu jiwa Bapak itu sedang kering, kosong, atau sedang dibahas. Hanya Tuhan yang tahu hati Bapak itu. Tetapi yang kosong dan kering dan hanya akan diteruskan ketika engkau semakin rindu akan Tuhan. Ketika engkau menjauh daripada Tuhan, mungkin secara tubuh engkau pas, tapi saya pastikan roh dan jiwa di dunia kita kebanyakan adalah tubuh ini yang seringkali kita kejar. Tapi bertanggung jawab kita, Tuhan datang dan mengurus supaya jiwa diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Setiap orang yang datang kepada Dia akan mengalami aliran-aliran air hidup. Jiwanya dikuasai. Setiap kali kita datang beribadah, kita pulang, jiwa kita dikuasai seperti itu kembali kepada kita. Kita mau membuka hati tidak untuk Tuhan bekerja dalam jiwa kita seluruh hidup agar kita dikuasai, atau kita yang penting mengalir, yang penting mengalir, yang penting mengalir saja. Rindu akan Tuhan, rindu akan kediaman Tuhan adalah skala prioritas. Bukan hanya sekedar prioritas, tapi harus menjadi skala prioritas. Biarlah engkau dan saya dimanapun berada tetap rindu dan tetap haus akan Allah. Jangan merasa puas dan cukup dengan baik. Jangan merasa puas dan cukup, tetapi tetaplah rindu untuk bertemu Tuhan, supaya jiwa bersih, jiwamu dipulihkan, jiwamu mengalami damai yang datang daripada Tuhan. Waktu kita mengalami damai, waktu kita mengalami sukacita, apa yang dialami, seharusnya jiwa kita mengalami sukacita, bukan hanya sekedar buat saya itu membawa Bapak Ibu dan saya. Karena itu sekali lagi saya menuntut mengikut Tuhan atau rindu akan Tuhan harus dari cara yang dekat. Tidak bisa dari cara yang jauh. Kali itu mendekatlah kepada Tuhan untuk kepuasan jiwa, karena ada dalam jiwamu yang berisi dan tidak bisa diisi oleh apapun selain Yesus yang bisa memberi